Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengelola atau pimpinan sekolah madrasah Aliyah Pemuda yang terhormat, panitia penyelenggara kegiatan juga guru-guru pengajar, Ustaz Baru Sarwa, yang terhormat adik-adik siswa-siswi Madrasah Aliyah Pemuda. Selamat bertemu. Saya tadi sudah dijelaskan namanya dari Sumatera, ada Ibis. Ya, namanya sama, Pak Bupati Bandung juga sama, Nadem Sutiana. Jadi kita masih masalah lingkungan adalah bukan masalah saya, bukan masalah pemerintah saja, tapi masalah semua. Setiap orang, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti bergelut atau bersangkut paut dengan masalah lingkungan, baik sampah ataupun yang lainnya. Adik-adik kalau di sekolah juga kan sekarang mulai kenalkan ada pengenalan lingkungan hidup ya, PLK. Apalagi kurikulum pendidikan itu sekarang mulai dibesarkan tentang kegiatan berbasis lingkungan. Nah, ini pengalaman saya ketika mengelola lingkungan, ternyata Allah memberikan jalan kepada saya menembus tanpa batas. Artinya siapapun bisa berkenalan dengan saya, bersama silaturahmi dengan gubernur, dengan bupati, dengan menteri, dengan presiden, bahkan saya kedatangan tamu dari forum 23 negara. Itu masalah lingkungan. Kenapa? Karena mengelola lingkungan adalah mengurus, memperhatikan buminya Allah, alam dunia ini, sehingga Allah juga memperhatikan. Jadi ada yang khawatir ketika nanti di sekolah dikembangkan tentang sekolah berbudaya lingkungan, sekolah mengenai sampah plastik, itu bagian dari upaya agar sekolah menjadi bersih, kawasan sekolah menjadi indah, dan lingkungan juga menjadi asri. Ini pengalaman saya, ada beberapa penghargaan itu sebagai bonus yang diberikan oleh pemerintah, dan alhamdulillah sampai ke tanah suci. Alhamdulillah. Jadi orang lain dari berbagai negara datang, saya juga dikirimkan ke Mekah. Juga saya diberikan kesempatan untuk keliling 10 negara ASEAN. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata ketika salah satu hambanya atau siapapun yang bergelut memelihara bumi Allah, maka Allah akan berikan apresiasi penghargaan yang lebih baik. Nah, sekali lagi adik-adik bahwa sampah, saya akan tanya dulu nih sebelum ngobrol lebih panjang lebar. Kata sampah berapa huruf? Kata sampah S-A-M-P-A-H, 6 huruf. Tahu nggak artinya 6 huruf itu kalau dipanjangkan? Ada yang tahu? Apa arti kata sampah? Jadi kita akan mengelola sampah, tapi harus tahu dulu apa itu sampah, artinya apa sampah. Nah, ini nanti akan diulas ya. Jadi sampah S yang pertama adalah simpan, huruf S. Kemudian A, setelah disimpan diambil, yang itu untuk dipilah, dipilih, ambil. Kemudian N-nya manfaatkan, P-nya pasti, A-nya ada, H-nya hasilnya. Jadi sampah itu adalah simpan, ambil, manfaatkan, pasti ada hasilnya. Ada hasilnya. Ada nggak kata buang?
Tidak ada kata buang. Jadi pandangan yang dari dulu dari kecil sampai sekarang buang sampah ganti simpan sampah pada tempatnya. Jadi kata buang. Nah ini untuk merubah image pandangan orang dari dulu sampah harus dibuang. Nah, ini kepedulian terhadap lingkungan harus muncul. Karena selama masih ada makhluk hidup, kita makhluk hidup kan. Oke, jadi makhluk itu tumbuhan, manusia itu makhluk hidup. Sampah tidak akan habis, sampah akan selalu ada. Nah ini salah satunya, jadi makanya sampah akan selalu ada dimanapun. Jadi selama ada makhluk hidup, sampah masih ada. Sekolah harus menjadi bagian edukasi, harus menjadi bagian pembelajaran dari sekolah itu tentang sampah. Jadi ke masyarakat, ke lingkungan sekitar. Jadi sekolah itu harus memberikan edukasi. Apa itu yang tadi oleh-oleh yang pertama obrolan saya tadi kata sampah belum ada untuk bagi manapun. Singkatan sampah belum ada di mana-manapun. Simpan, ambil, manfaatkan, akses itu adalah ciri khas ketika saya berbicara. Nah ini salah satu upaya penanganan dan pengelolaan sampah di sekolah. Mengolah sampah plastik menjadi barang berharga, menjadi barang bermanfaat. Lakukan sosialisasi pengenalan. Ini salah satunya pengenalan. Kemudian edukasi pembelajaran. Jadi nanti ada pelatihan, ada praktek, kan? Insya Allah kalau memang nanti bisa diwujudkan ada praktek cara membuat tempat kursi, cara membuat kursi, meja dari sampah itu sangat mudah. Ya, ini sebagian saja lewat. Nah ini apa tujuan program? Tujuan kegiatannya adalah untuk munculnya kepedulian terhadap lingkungan itu susah. Dilaku masyarakat harus muncul dari hati, dari sejak kita peduli harus dari dengan hati. Karena urusan sampah adalah sosial, lingkungan sosial. Kalau tidak didasari dengan hati, sederhana. Mau kotor mau bersih yang penting kita mah bersihkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya harus muncul kepedulian. Kemudian lakukan edukasi tadi. Untuk terciptanya masalah sekolah yang berbudaya lingkungan, sekolah bersih dari sampah, sekolah sehat, sekolah asri. Jadi dengan adanya kepedulian, sekolah menjadi bersih, sekolah menjadi bebas dari sampah, sehingga kawasan ini menjadi terpelihara, belajar menjadi nyaman. Kemudian kenyamanan dalam suasana belajar. Jadi kan kalau misalnya sampah berterbangan di mana aja masuk ke kelas tidak enak, tidak enak. Jadi kan harus nanti harus dijaga kawasan sekolah. Kemudian menciptakan kawasan sekolah yang berbudaya lingkungan. Artinya nanti sini banyak ada tempat sampah, ada lubang biopori, ada tanaman, ada sebagainya. Sehingga manfaatkan sampah untuk kegiatan di sekolah kita. Ya, next siapa? Nah ini. Jadi sampah itu jangan ditakuti. Sampah ketika dikelola akan jika sampah dibiarkan, sampah akan menjadi PR bersama, PR semua, PR. Dari mulai tingkat masyarakat sampai tingkat pemerintah, sampah menjadi PR bersama. Tetapi ketika sampah dikelola, sampah akan menjadi nilai RP rupiah. Contoh di Balewa ada sosok seorang Pak Haji Asep. Beliau kaya-kaya dengan mengolah sampah. Jadi dia kerjasama dengan pabrik, jadi sampah beli sama plastik semua masuk pabrik. Bahkan sekarang dia bukan bergerak di bidang sampah aja, buat punya toko, buat toko bangunan awalnya dari sampah. Dan bila misalkan ada yang ingin tahu, di Cirebon tanya ke Pak Yasir. Itu sudah kaya raya jadi mengolah sampah. Makanya sampah ketika dibiarkan akan menjadi PR semua. Ketika sampah dikelola, diolah akan menjadi rupiah RP. Jadi sampah itu tidak akan tidak ada, tapi setiap orang akan nyampah. Dari mulai bayi sekalipun orang nyampah. Betul nggak? Orang baru lahir itu udah nyampah. Jadi tidak akan terhindar dari sampah. Jadi mau sampah itu ternyata ibadah karena Allah. Jadi nanti akan
Nah ini sampah menjadikan kotor, bau, kemudian sampah sumber penyakit. Ini anggapan masyarakat, anggapan semua orang. Sampah menimbulkan musibah. Contoh saya bukti ya kemarin kebakaran, musibah, bencana. Lebih dahulu ratusan orang meninggal karena sampah. Ini latar belakang saya sebelum mengolah sampah plastik di sekolah. Jadi gambaran dulu. Ya, next. Dan ini masalah sampah jangan dijadikan masalah, jadikan peluang. Sampah bernilai ibadah, sampah menjadi berkah, sampah bisa diolah dan bisa dijual, sampah menjadi sumber pendapatan, sampah menjadi berkah, sampah bernilai ekonomi. Ini jadi yang tadinya jadi masalah, tetapi menjadi peluang, menjadi kebaikan, menjadikan manfaat, menjadikan berkah. Ini sampah. Jadi kita berikan dulu, rubah dulu pola pemikirannya. Yang tadinya kotor, bau, rutin dan sebagainya, jadikan sampah itu peluang. Ya. Nah ini sama tadi ada orang mengembangkan bank sampah, belanja dengan sampah, belanja sampah dengan sampah, bayar PLN listrik, beli pulsa dengan sampah. Kemudian masuk objek wisata, bayar dengan sampah. Berobat, kalau kita boleh klinik, bayar dengan sampah. Apa syaratnya? Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi semua yang akan berobat itu ada menjadi anggota bank sampah. Dan nanti menabung ke bank sampah, uangnya dinilaikan sebesar nilai untuk belanja, nilai untuk bayar listrik, nilai untuk beli pulsa. Jadi dengan mudahnya beli pulsa, bayar air, bayar listrik dengan sampah. Itu bisa dikembangkan inovasi pengelolaan sampah. Sehingga orang mengolah sampah itu keren. Sampah itu membanggakan, bukan menjijikan. Ya, jadi peluang. Ya, next. Nah ini yang tadi arti sampah. Simpan, ambil, manfaatkan, pasti ada hasilnya. Jadi sampah jangan dikesan dibuang. Kalau dibuang mah dibuang di halaman sekolah, dibuang di sungai, dibuang di kebun, dibuang. Tapi kalau disimpan, simpan sampah pada tempatnya. Nah, itu. Jadi ubah kata-kata yang dulu selalu dibuang. Ya, lewat. Nah, ini secara aturan, secara agama ada. Barang siapa yang surat Al-Maidah ayat 23. Jadi pada saat merusak lingkungan, tidak peduli lingkungan, hukumannya adalah disalib, dipotong tangan dan kakinya. Itu tidak, kalau dijabarkan dalam ayat ini secara agama nih, dan diusir dari muka bumi ini. Jadi orang yang tidak peduli lingkungan itu hukumannya berat. Ini Al-Quran, bukan kata saya, Al-Quran. Jadi secara hukum agama, sehingga diusir dari muka bumi ini, kita akan kemana? Kalian punya siapa? Punya Allah. Mau ke danau punya siapa? Punya Allah. Jadi bingung kita. Kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan, ini hukum sanksinya di Al-Quran ada. Kemudian secara agama ini sudah jelas. Kemudian secara pemerintah, ya, ini secara pemerintah guys. Nah ini secara pemerintah banyak. Keputusan pemerintah, keputusan gubernur, keputusan menteri, keputusan bupati, ada semua tentang lingkungan. Nah jadi intinya tadi dasar pemikiran kita bahwa sampah itu terhadap kepedulian umat hukumnya ya harus, karena Al-Quran dan negara sudah memberikan aturan sanksinya. Ya. Nah setelah kita tahu tadi sampah berbahaya, sampah menjijikan, sampah kemudian kotor, bau dan sebagainya, apa sikap kita? Apakah hanya sekedar tahu dari hukum-hukum tadi yang sudah disampaikan, atau masa bodoh walaupun sama masyarakat di mana saja, atau yang ketiga kita mau peduli, mau pilih yang mana kita? Berarti yang ketiga ya, peduli kita terhadap lingkungan. Nah itu ya kita buka pikiran kita semua, adik-adik terutama ini generasi muda sebagai kreatif yang bisa membangun kreativitas. Sebagus apapun program kegiatan, sebesar apapun anggaran kegiatan, kalau tidak ada kemauan tidak akan berjalan. Intinya kuncinya adalah kemauan. Sekarang mau buat kerajinan, mau buat inovasi apapun, sekarang gampang, tinggal klik di Google, ada semua. Komplit kan? Yaitu kuncinya hanya mau aksi, mau berkreativitas. Ya, lewat.
Nah ini tahap kegiatan sama kayak tadi, mengenalkan dulu, kemudian mengajak orang, ngobrol-ngobrol, tahapan. Jadi sebagai tahapan kegiatan ketika kita dimanapun, di sekolah, di rumah, di kampung, di tempat tinggal kita harus ada tahapan kegiatannya agar orang mau muncul kepedulian. Ya, jawab aja. Jadi kita ujungnya nanti bersih diri, bersih hati, bersih jiwa, dan bersih sekolah. Kawasan sekolah menuju kawasan sekolah bersih sampah. Nah ini kalau sampah ada semacam ada beberapa bagian, ada 3R, reuse, reduce, dan recycle. Mengurangi dan memanfaatkan daur ulang itu jadi. Jadi sampah kayak botol air mineral dijadikan ekobrik. Apa itu ekobrik? Tahu ekobrik? Bata botol. Bata botol. Jadi sampah anorganik, sampah bekas kulit bungkus kopi, sama bungkus ciki, plastik untuk jajan masukin ke botol dan dipadatkan dan nantinya itu jadi bisa dibuat kursi, meja dan sebagainya. Ya, lewat aja. Nah ini sampah kalau dibiarkan hancurnya bervariatif. Ada yang sampai 100 tahun, ada yang 32 tahun, dan ada yang paling lama itu seperti aluminium, styrofoam. Jadi kalau sampai dibiarkan akan berada di mana-mana dan susah hancurnya sehingga menimbulkan polusi, pencemaran sungai dan sebagainya. Jadi usia sampah yang ketika dia susah hancur. Ya terus ya. Nah ini sama nanti alur dari buang sampah. Jadi kalau ada bank sampah ditabung di bank sampah, syukur-syukur sekolah ini alhamdulillah punya bank sampah sekolah. Jadi kan nanti adik-adik bisa punya tabungan sampah. Jadi bisa sampah yang ada di sekitar atau sampah dari rumah kita bawa dan ditabung bank sampah. Nanti bank sampah kerjasama dengan dinas atau dengan pabrik kalau memang sampahnya banyak, atau bank sampah sekitar yang terdekat. Ya, next saja. Nah ini contoh. Nah itu kan ada ekobrik, ada bata botol yang sebelah kanan kiri. Ini kerajinan yang dibuat dari sampah plastik. Jadi sampah plastik yang paling atas itu bisa dibuat kemudian bisa dibuat kerajinan yang lain batako, papilong, itu dari sampah plastik. Jadi yang paling kiri sekali di atas itu adalah bata botol. Jadi botol air mineral, aqua itu semuanya diisi dengan sampah plastik. Bisa diisi dengan bungkus kopi, bungkus ciki, sampo dan sebagainya, masukin padatkan ke plastik, nanti menjadi bata. Dan ini salah satu upaya untuk mengurangi sampah. Jadi sampah plastik semua bisa dimanfaatkan. Ya. Anak kecil sekalipun itu dikatakan bahwa botol mineral itu ada menyimpan sampah. Ini sudah dimulai dari anak kecil. Mereka dibiasakan dari sejak usia dini. Ya, next. Nah ini sama dua kerajinan yang paling kiri itu ada bantal ekobrik. Bisa sampah kresek dibuat bantal, boneka. Ini kami melakukan pelatihan dengan ibu-ibu di masyarakat membuat bantal dari sampah plastik. Jadi ini sangat mudah. Sampah kresek kan kalau begitu ke pasar tuh kresek, tempe kresek, sayuran kresek, semua bersatu banyak kresek. Nah si kresek itu bisa dimanfaatkan dibuat bantal, dibuat boneka atau kerajinan dan lainnya. Kemudian ada yang dari bungkus kopi misalkan dibuat kantong, dibuat tas, dibuat dompet. Nah, kemudian ada yang paling kanan itu ada sudah masuk pabrik itu dibuat furniture, mebel, mobilai, dibuat kusen, dibuat kursi kusen. Ini yang paling bawah botol, dari botol dibuat tempat pensil, kemudian dibuat keranjang sampah. Ini salah satu upaya mengurangi sampah plastik, diolah, dimanfaatkan, dan ini bisa dilakukan dengan mudah. Semua orang masih bisa, karena ini bahannya juga ada sekitar kita. Botol ada, kemudian paling sekali warna.
Jadi silakan dihias, bagus-bagus, dikasih warna, bebas. Yang penting ini sudah punya nilai seni, sampah bermanfaat. Ya, lewat. Nah ini juga dibuat ikan. Ini sampah plastik yang dibuat ikan, dibuat anyaman, dianyam, kemudian dibuat pot tanaman di depan rumah. Jadi hampir semua termanfaatkan sampah plastiknya sehingga tidak terbuang. Kan kalau ada yang beli kopi bungkusnya jangan dibuang, dikumpul dan dibuat aneka, buat sajadah, buat taplak, buat semuanya bisa dimanfaatkan. Ini salah satu upaya pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomi dan bisa dijual. Itu bisa nilai uang. Ya, lewat. Nah ini sama. Saya pernah di bulan Agustus membuat gambaran hujan dari sampah plastik. Itu ada ini tingginya hampir 3 meter hujan ini. Jadi satu botol aqua diisi sampah dalamnya kita masukkan. Nah, dengan kami dari 10 negara yang datang untuk aksi ke lapangan turun ke masyarakat. Ini ada orang bule ini sebelum COVID. Jadi karena ke kami itu dulu hampir tiap tahun 10 negara saya datang. Pangalengan. Jadi ketika COVID kami hentikan karena banyak orang berlibat dengan virus sehingga kita ganti. Sehingga Pangalengan walaupun di pinggiran tapi orang-orang boleh datang. Nah ini salah satu kami dengan mereka turun ke lapangan ke masyarakat menanyakan berapa sampah yang dimanfaatkan, berapa sampah yang terkumpul di rumah, sampai segitunya orang boleh. Nah itu jadi aktivitas lingkungan dunia. Ya jadi tadi bahwa ketika kita berbuat untuk lingkungan bisa menembus tanpa batas. Silaturahmi kemanapun bisa. Contohnya ini, saya dengan boleh kapan saya keluar dulu? Tapi mereka katakan ke kami. Padahal pangalan kayak harisnya. Pangalan series. Bahasa Indonesia. Ini salah satu upaya bahwa mereka juga perlu terhadap lingkungan. Ya, next. Lewat. Nah ini tahapan tadi. Jadi mulai edukasi, sosialisasi, pengenalan tentang lingkungan tadi sampah disampaikan kepada teman-teman, kepada lingkungan sekitar, dan membuat aturan-peraturan tentang sampah di sekolah. Jadi sampah itu harus setiap siswa wajib misalkan bawa sampah di bank, kita harus ke bank sampah misalkan nanti di aturannya ada seperti itu. Ya lewat. Nah ini bank sampah. Kalau sekolah ingin buat bank sampah nanti ada tabungan pendidikan dari sampah itu, tabungan kenaikan kelas. Jadi ketika kenaikan kelas kita punya tabungan untuk beli alat sekolah, beli tas dan sebagainya. Jadi dari sampah. Jadi sampah ditabung di bank sampah sekolah. Kemudian ini bisa dikelola karena ada beberapa sekolah yang sudah mengelola bank sampah sekolah. Ya. Nah ini akibatnya atau dampaknya dengan sampah ya, jadi banyak manfaatnya. Jadi kita mengelola lingkungan sampah itu banyak manfaatnya. Insya Allah karena satu lingkungan bersih, secara umum bisa kita membantu pemerintah. Jadi ikut partisipasi membantu pemerintah mengenai sampah. Kita dikelola di sekolah. Syukur-syukur nanti tadi bahwa kalau ada bank sampah sekolah, nanti sekolah punya nilai poin untuk di sekolah kuliah. Sekolah berbeda lingkungan. Adiwiyata itu penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup, bukan dari RT. Dari Menteri penghargaan sekolahnya. Nah ini salah satu. Ini gambaran singkat saja. Nah mungkin sebelum saya tutup, di sini kan ada sungai. Saya lihat tadi jalan ada sungai. Saya berbersih sebuah syair jaga sungai kita. Jadi nanti menjadi lagu. Jaga sungai kita bersih dari sampah agar airnya bersih dan juga jernih. Setiap saat kita bersihkan agar tidak kotor tercemar limbah. Gampang kan? Nah, ini mudah-mudahan menjadi semangat. Oh iya, begitu ya. Jadi semangat ayat semua. Jaga sungai kita bersih dari sampah. Ada tak bisa lebih saja, tapi diragukan.
Coba saya cek. Cek sound. Ya. Mengapa ini pilot cek sound lagi meriah, harus meriah. Coba kan di sini nggak saya tulis ya, nggak saya tulis sengaja sepintas saja gambaran tentang kata-kata tadi. Jaga sungai kita bersih dari sampah. Apa aja? Nah, nanti dan lagunya pun udah ada anak-anak. Saya masuk ke TK, lagunya itu. Jaga sungai kita bersih dari sampah agar airnya bersih dan juga jernih. Setiap saat kita bersihkan agar tidak kotor tak tercemar limbah. Ya. Ayo silakan dari siswanya. Apa dari Pak Perempuan dulu? Perempuan. Jaga sungai kita bersih dari sampah agar airnya bersih dan juga jernih. Setiap saat kita bersihkan agar tidak kotor dan tercemar limbah. Apa kan? Sedikit Pak. Satu. Ada kapayun. Ada teksnya Pak Haji. Oh, enggak ada. Oh, nggak ada yang nggak tidak. Spontan. Jaga sungai kita bersih dari sampah. Ketika biar nanti dinyanyikan oleh anak-anak. Ya. Jadi mas lingkungan. Betul. Jadi karena itu berdekatan dengan sungai. Ya. Biasa pada nyanyikan. Arti juga sama ada. Jaga sungai kita bersih dari sampah agar airnya. Jaga sungai kita bersih dari sampah agar airnya bersih dan juga jernih. Jadi kan bersih itu belum jernih. Ya. Agar airnya bersih dan juga jernih. Setiap saat kita bersihkan agar tidak kotor dan tercemar limbah. Nah, nanti kita ke adik kita di rumah, ke anak kita di rumah yang ibu-ibu itu sebagai lagu motivasi, Ya. penyemangat lingkungan. Betul. Jadi kan kesannya bukan hanya goyang dopres, Iya. Kawan domba buringnya tadi. Ya. ini mudah dan bisa langsung hafal. Betul. Spontan, karena saya tadi tidak suka ini. Sungainya sangat berbak. Ya. Sungai kita bersih dari sampah agar airnya bersih. Boleh yang mau mimpin sama teman-teman. Maka kalau ibu-ibu akan tampil santrinya yang bisa nyanyi, kalau atlet nyanyi amburadul saudara. Maka tadi rapi, silakan. Konten sini, Pi, dibantu Pi. Ah, ini artis kita ya, juara 1 di alam dunia dan alam akhirat. Ya. Juara 1 di hati gue mas. Oh, dulu mas, mantap. Sini, liriknya coba dinyanyikan. Kesini lah, anak-anak. Oh, sini? Iya. Jaga sungai kita bersih dari sampah agar airnya bersih dan juga jernih. Setiap saat kita bersihkan agar tidak kotor dan tercemar limbah. Semuanya. Semuanya menyanyi. Oke. Jaga sungai kita bersih dari sampah agar bersih jernih. Setiap saat kita bersihkan agar tidak kotor dan tercemar limbah. Satu lagi. Satu kali lagi. Sekali lagi. Oh saudara. Jaga sungai kita bersih dari sampah agar bersih dan juga jernih. Setiap saat kita bersihkan agar tidak kotor dan tercemar limbah. Betul kan saudara? Terima kasih Arabi ya, Arabi. Aku mohon. Yang itu lagu yang termudah untuk membiasakan kita jangan
Ya, Karena ini sungai yang cukup besar. betul. Dan panjang juga. Banyak juga. Kayak Cicaru ya. Ya, anak sungai Citarum. Orang ya, sudah Cicaru. Jadi ini orang-orang yang keluar. Tadi arti kata sampah dan lagu sampah. Dan lagu sudah. Ada lagi lagu yang kedua. Bila kiri dan olah sampah di rumah kita, bila pilih dan olah sampah di rumah kita, bila pilih dan olah sampah di lingkungan kita. Ada dua, pertama di rumah, yang kedua di lingkungan. Pilihlah sampah sesuai jenisnya, simpan pada tempatnya. Pilihlah sampah sesuai jenisnya, simpan pada tempatnya. Tapi gampang kan? Gampang. Wih, Mas, mangga. Ada mana? Gitu. Terbiasa mana gitu. Pilihlah sampah di rumah kita. Bila pilih dan olah sampah di lingkungan kita. Yang kedua, rumah dan lingkungan. Pilihlah sampah sesuai jenisnya, simpan pada tempatnya. Pilihlah sampah sesuai jenisnya, simpan pada tempatnya. Naik ke puncak, Liriknya ya. dan olah sampah di rumah kita. Bila pilih dan olah sampah di lingkungan kita. Pilihlah sampah sesuai jenisnya, simpan pada tempatnya. Pilihlah sampah sesuai jenisnya, simpan pada tempatnya. Mana? Ada ibu-ibu, mangga, saha. 1, 2, 3. Bila pilih dan olah sampah di Baju dia tuh. Dah baju mah. Ayam mana? Bila pilih dan olah sampah di lingkungan kita. Pilihlah sampah sesuai jenisnya, simpan pada tempatnya. Pilihlah sampah sesuai jenisnya, simpan pada tempatnya. Adakah kata buang? Tidak. Tidak. Kata buang. Semuanya disimpan. Nah, ini salah satu upaya menggerakkan lingkungan dari media dengan kata-kata. Jadi kita inovasi kata, inovasi kalimat agar anak kita menyanyikan juga menangkap. Ternyata sampah bukan buang, disimpan. Ya. Mau bertanya? Oh, tanya dulu. Oke, alhamdulillah tadi perjalanan dari Pak Haji Heri ya sampai keliling negara. Nah, saya juga pernah kali kaparisnya paling tiris, terus saja saya pernah. Walaupun masih nasional, tapi terkalahkan dengan melanglang buana pengalaman Pak Haji Heri ini sampai ke beberapa negara kunjungan. Kalau secara ini mah studi banding gitu ya, studi banding. Alhamdulillah ya dengan berbagai dari sampah sampai menghantarkan Pak Haji Heri ini bisa keliling dunia, bisa beribadah haji juga. Tahun berapa Pak Haji? 2019, berarti sama. Saya mau umrohnya, Pak Haji mah hajinya, gitu ya. Itu berkat dari bagaimana kita kepedulian dari sekalian ya, bahwa kita menjaga alam kita itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjaga. Saya teringat ketika dulu Pak Haji, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa manusia berarti seolah-olah kita menyelamatkan seluruh jiwa manusia yang ada dalam dunia ini. Nah, saya tergugah dengan keterangan tersebut, maka dulu itu saya mengajarkan diri saya untuk diwakafkan untuk ke bidang kerelawanan. Bahkan yang setiap bencana itu baik banjir, longsor itu adalah akibat dengan sampah.
Dulu pernah digombongkan oleh Jawa Barat itu, jaga alam kita akan menjaga kita, betul ya. Ketika kita menjaga alam yang ada di pegunungan, di sungai, di daratan, maka semua alam yang ada di muka bumi ini akan menjaga kita. Karena kita ini hidupnya adalah di atas bumi. Nah, ketika kita menjaga alam ini, insya Allah alam pun akan menjaga kita. Oke, mungkin itu ya dari Pak Heri. Dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan, kita ngobrol santai saja ya. Ngobrolnya bagaimana, karena tujuan dari pihak sekolah Auda ini mudah-mudahan cita-citanya mendapatkan penghargaan dari dinas lingkungan hidup, kementerian yang adiwiyata itu, Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Heri akan membimbing Auda sampai mendapatkan penghargaan adiwiyata. Betul. Pak Heri sampai tadi bilang ngobrol dengan saya, alhamdulillah Auda bisa Cikibung bisa terjun ya, peduli, ikut andil ya, bagaimana kita yang namanya terhadap peduli lingkungan. Insya Allah niat dari kami perwakilan ya, mungkin dari pihak sekolah, mudah-mudahan Auda itu mendapatkan yang namanya adiwiyata. Nah, nanti pertanyaan saya ke Pak Heri diakhirkan saja ya, karena berhubungan dengan adiwiyata, kita membuka dulu kepada adik sekalian para asatid yang mau bertanya, monggo silakan. Jajak. Tiga aja, tiga. Saya bertanya, tadi kan disebutkan bahwa masalah sampah ini kan harus berkaitan dengan perasaan kita gitu ya, dengan hati kita agar kita tergerak. Tapi kan dengan begitu pasti ada dua yang kita bagi ada orang yang tergerak hatinya dan juga orang yang setengah hatinya. Tergerak kan pasti sudah mulai memperhatikan dan juga mengurusnya. Dan juga ada orang yang biasa saja dan bahkan mungkin menambah yang sampahnya. Tapi kan orang yang tergerak saja pasti kan selesai dia mulai memperhatikan dan juga mengurus aktif. Misalnya Auda ini mulai mengambil sampah-sampah yang ada di sungai. Sampui. Tapi kan di pinggir-pinggir banyak pabrik gitu. Mereka kan mungkin mereka tidak punya prosedur pengurusan limbah, sehingga mereka membuat limbah ke sungai, sehingga buat sungainya kotor gitu. Nah, bagaimana sih biasanya Bapak berurusan dengan hal seperti itu? Terima kasih. Apa yang buat Ayo sih, gawe. Gimana? Ada Pak Yusuf. Tuh, ada sekalian. Sampai naros kasihan ku panitia penghargaan. Kamu melaksanakan peduli lingkungan ke pacarku Bapak Anies Bapak Presiden ya. Ada proses, betul. Betul ya, Bapak Yusuf. Pak Haji. Ya. Jadi karena urusan sampah, urusan kaki ya. Jadi orang yang bergerak untuk lingkungan itu memang harus dijiwai dengan hati. Karena tidak semua orang ingin andil, ingin bergelut di sampah. Tidak semua orang seperti itu. Jadi kita memberikan contoh, memberikan tauladan. Rasulullah telah dilahirkan ke muka bumi ini adalah sebagai tauladan, uswatun hasanah yang terbaik. Ya, kita sebagai penerus Rasulullah juga sama, harus memberikan contoh. Lakukan mulai dari hal kecil, lakukan mulai dari saat ini. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian urusan dengan tali pabrik itu ada sanksinya. Dinas Lingkungan Hidup bisa memberikan sanksi kepada pabrik di sekitar sungai yang membuang limbah sembarangan. Itu ada di peraturannya, ada di daerah, ada di pergubnya ada. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan. Kalau ada pabrik yang membuang limbah ke sungai, dipotong, disampaikan ke dinas. Ini bisa ini teguh pabriknya. Bahkan ada dari Citarum, Harum. Nah, Citarum petugasnya itu abri semua sampai dicor.
oleh abli dan sektor, karena dia sudah melanggar aturan, bahkan denda yang cukup besar dendanya. Kita kelihatan pabrik membuang limbah bisa air, bisa bekas tercelupan. Nah, itu bisa dibuang, itu bisa kena sanksi denda oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir, makanya itu kebetulan saya tadi lihat sungai Cipang dan airnya hitam. Mungkin salah satunya mungkin ada limbah, ada yang tercemar, sehingga itu perlu dilakukan gerakan aksi. Nah, kalau gerakan aksi dilakukan oleh pihak sekolah, bisa terlihat bahwa misalkan apa seminggu sekali, setiap hari Jumat belum sih, atau hari Minggu nanti bisa kita dengan masyarakat sekitar. Ada Pak Sekalungan dan sektor-sektor itu mereka senang dan mereka akan bisa menegur pabrik-pabrik tadi yang melakukan itu tadi. Sekali lagi bahwa urusan lingkungan, urusan yang dalam di atas. Tadi Al-Qaeda itu 3. Jadi pada saat yang merusak lingkungan, semuanya disalin, potong kaki dan tangannya, bahkan diusir untuk berdiri. Cukup berat memaksa agama. Belum saya pemerintah ada denda sampai 50 juta. Yang dendanya itu kita melanggar lingkungan. Jadi bismillah. Dari mungkin hari pertanyaan saya tadi sudah ada oleh-oleh, ada kata sampah, inovasi kata, dan lalu sampah memang ini minimal menjadi penyemangat. Ibu ke anaknya nanti lalu itu ulang 20.000 lagi, ulang ada penampilan, jadi ada lagu lingkungan, biar termotivasi terpicu menggunakan terapi buat kita dia ada yang supaya yang kami lakukan kembali ke hati, lakukan dengan aksi, dengan contoh, kita contoh. Jadi karena Rasulullah itu semuanya adalah contoh. Oke. Wah, macam ada asalnya. Dua, Bu Imas dan Aldi ya. Nah, Bu Imas dulu, boleh ya. Nanti Aldi yang berikutnya. Karena kita dibatasi 3 pertanyaan ya dari sekalian. Dan nanti Pak Heri yang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya. Bapak, ini adalah program kami di mana bagian dari kurikulum itu adalah adanya P5 untuk setiap madrasah harus melaksanakan P5 dan P2R, gitu ya. Dan salah satunya tema ke-1 yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan pengolahan sampah plastik. Sebetulnya anak-anakku sekalian, ya, mudah-mudahan dengan tema ini kita bukan hanya teori saja ya, bukan hanya teori saja, tapi mudah-mudahan semuanya dari P5 itu P5 tema ke-1 ini kita semakin aware, ya, kita semakin aware dan kita semakin peduli akan lingkungan, khususnya lingkungan sekitar kita di kelas dulu. Ini anak-anakku sekalian, ya, siap? Siap? Dengan tema ke-1 kita bisa makin aware dengan lingkungan kita yang ada di kelas, setidaknya bisa, siap? Insya Allah ya. Dan bentuk kesiapan kalian dibuktikan dengan di kelas tidak ada sampah yang berserakan, gitu ya. Mungkin yang pertama itu Pak, mudah-mudahan dari momen sekarang tumbuh kesadaran diri, aware bahwa memang ini adalah kepedulian, bukan hanya kepedulian sekolah harus mengadakan petugas kebersihan, tapi ini adalah dari hati kita, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mencoba mengelola sampah yang ada. Nah, di antaranya adalah dengan adanya bank sampah. Yang saya pikir bahwa bank sampah itu perlu adanya tempat ya Pak. Nah, kalau menurut hemat Bapak, apa yang kami harus lakukan sementara kami belum ada tempat untuk menyimpan sampah dan kami sudah berniat untuk pengelolaan sampah itu, sehingga
Ya, nanti sampah bisa bernilai bermanfaat bagi kami, bagi warga Makassar yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Ya. Wah, kasih itu kasih. Apa yang buat Bu Iman? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang betul-betul dari siswa-siswi yang ada di sekolah Al-Qasim ini jadi pelaku utama, aktor, jadi aktornya, jadi menjadi contoh. Jangan sampai nanti ketika turun ke masyarakat, oh di sekolah itu tuh masih bakal aja misalkan. Jadi harus diberikan contoh dulu di ruang sekolah bersih dan sampah. Dan kedua, bank sampah itu tidak harus mesti ada bangunan megah, tidak harus mesti punya peralatan canggih. Yang penting ada punya etikat, punya kemauan dulu aja. Sudah modal utama, modal yang terbesar adalah kemauan. Nah setelah ada kemauan, minimal untuk menyimpan sampah itu bisa ditabung di karung, sampah yang anorganik plastik atau yang lainnya. Kemudian umpamanya bahasa prosedur mana di mana? Jadi kalau di rumah-rumah itu ada di depan garasi, ada di depan halaman rumah, itu bisa untuk menunjukkan bank sampah dari awal. Jadi kalau menunggu bangunan megah, menunggu peralatan komplit, tidak akan berjalan negara untuk bank sampah. Yang penting adalah satu ada upaya untuk kelola sampah. Yang kedua bentuk struktur pengurus bank sampah, ketua, sekretaris dan kayak gitu lah. Jadi kan tadi sudah disampaikan contoh bank sampah nanti, sehingga nanti siswa sekolah ada bank sampah di sekolah. Bahkan nanti jajan ke kantin ada voucher belanja dari bank sampah, jadi ada tukar. Jadi itu bisa dilakukan karena siswa menabung berapa tabungannya dan itu jadi voucher belanja. Nanti kantin bisa menjajakan peralatan sekolah, buku dan sebagainya, sehingga belanja dengan sampah. Nah, karena kan sekarang kita zaman digitalisasi, zaman era modern, kita harus mengikuti. Olah sampah harus keren, olah sampah harus senang. Jadi jangan sampai kata tadi, kotor, baru ini dan sebagainya dan sebagainya. Kita ubah. Apalagi misalkan program digitalisasi, kalau semuanya HP, tolong sampah ini sudah penuh, dan sampah turun ke lapangan. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah minimal ada tempat sederhana untuk menampung sampah. Nah, nanti bank sampah kerjasama dengan bank sampah induk ada di wilayah-wilayah. Misalkan di sini nanti di desa Sukamana ada bank sampah induk kerjasama dengan mereka. Jadi sampahnya kita stok mereka. Karena kalau sampahnya sudah banyak bisa diambil sama pabrik. Jadi ada pabrik yang sudah bisa menampung sampah dari masyarakat. Ayo bukan sama masyarakat. Jadi kan kalau sama masyarakat yang jelek ya. Itu Bu, jadi sekali lagi niat baik awali dengan aksi. Jangan harus menunggu bangunan megah, peralatannya lengkap. Nah itu yang gagal. Ya saya juga di teman-teman itu ada tempat 2 tahun aja udah. Tahun dulu waktu buka, yang penting aksi. Sekecil apapun aksi yang dilakukan adalah untuk mengolah sampah menabung. Semua sudah tertulis tabungan sampah media sosial. Nih di akhir kelas, di akhir tahun mau beli belanja kantong, sepatu, seragam, jadi harum ruangan itu sekarang sudah banyak yang membuat itu. Jadi nanti kalau gerakannya banyak, kemudian bisa juga dibuat biodiesel, bisa asal banyak. Tapi kalau cuma sedikit mungkin harus dulu lama. Tapi kalau sabun jelanta sudah dibuat dengan menggunakan malaikat, jelanta dan sabun jelanta. Karena banyak teman-teman saya juga di komunitas yang sudah praktek buat sabun jelanta. Itu yang pertama. Yang kedua tadi limbah cairan bekas cuci ya. Nah kalau saya bekas cuci kalau di rumah biasanya dibuat saluran septic tank. Jadi ada ruang saluran 1, saluran 2, kemudian nanti keluar jadi jernih, menjadi bersih. Dan kalau di rumah ya misalkan membuat bak penampungan, kemudian masukkan bak penampungan, nanti bak penampungan kedua disaring, ada media filter penyaring dari
botol aqua bekas dibuat saringan, jadi keluar dari sana tidak bersih, bahkan bakteri-bakteri pun sudah terserap. Nah itu ada saringan yang dibuat dari botol aqua, dipotong satu botol aqua dimasukin lagi, ada 4 botol dimasukin, itu ada dibuat dari saringan, jadi bisa menjadikan air. Dan yang berikutnya juga yang tidak kurang di sampah rumah tangga itu biasanya sampah organik. Ibu-ibu suka nyayur di misalnya bekas sayuran dan sebagainya, itu bisa dibuat sabun ekoenergi, juga sabun bisa dari sampah organik, dari buah-buahan, dari banyak itu bisa dibuat ekoenergi. Ekoenergi itu sangat bermanfaat, banyak manfaatnya buat sabun, buat alkohol, buat buah-buahan dan sebagainya. Jadi kalau nanti depan nanti tahapan ya, barangkali nanti depan ada semacam pelatihan, ada prakteknya. Jadi kita punya produk unggulan dari sampah. Limbah sampah bisa dibuat. Nah tadi bantalan ekobrik itu kan dari sampah plastik kresek. Kemudian dari bantalan ekobrik sama dari plastik kresek atau plastik cangkang ciki, cangkang kopi dan sebagainya. Jadi sekali lagi sampah yang ini yang sudah kreativitas saya ini banyak sudah bagus. Jadi sudah ada kreativitas tinggal nanti dikembangkan yang punya nilai jual. Jangan sampai jadi sampah lagi di rumah. Kan banyak tuh sampah buat kerajinan tapi numpuk di almari misalnya, numpuk di meja bersama lagi. Kalau bisa dijual. Dari jendela mata, dari oleh-oleh, dari souvenir dan sebagainya. Jadi sampah bermanfaat. Nah itu ibu tadi ada ya sampah yang bekas air sosial itu bisa dibuat penampungan dan bisa disaring keluar sudah bersih. Kalau di kampung kan ada ecek-gondok ya, buat kolam, jadi buat ditampung, maksudnya di kolam ikan, isi air sosial itu ikan. Oke ya, tadi ya lihat ya, mungkin dari sampah minyak dulu tuh pernah Pak Haji, saya juga ada namanya distributor pengepul minyak jelantah. Ya, tadi itu kan akan jadi rumah-rumah kalau misalkan kita mau menjadi bandar minyak jelantah, kalau di rumahan itu bisa. Itu sampai dibeli harganya pun cukup lumayan 1 liternya ya. Ada yang 65.000 per liternya, lumayan lah. Ya, tapi itu harus banyak juga ya, dari minyak jelantah itu. Terus ini ya, sebagai pemungkas pertanyaan dari saya Pak Haji, langkah apa saja mungkin untuk sekolah Auda ini? Tadi tujuan kami ini adalah bagaimana mengelola sampah di sekolah. Tadi sudah disampaikan mungkin tempat yang kecil itu bisa dijadikan bank sampah. Yang penting ada kemauan dari santri-santrinya, dari tenaga pendidiknya juga. Jadi ada pengelolaan tadi dibuat struktur ya. Buat struktur siapa ketuanya, sekretaris bendahara, dan di bawahnya itu siapa koordinatornya ya. Nah, terus tadi insya Allah karena saya pernah itu dulu dengan Bu Haji Is untuk kerjasama dengan bank sampah yang ada di Bojong Soang, mungkin itu ya tahapan-tahapan yang itu. Tapi yang saya minta adalah yang tadi penghargaan Adiliata. Nah, mungkin itu tidak akan cukup digubras semuanya Pak Haji ya. Sekilas saja bagaimana sekolah itu bisa tercapai namanya penghargaan dari itu. Nah, tadi. Ya, Adiliata itu diberikan penghargaannya oleh Menteri Lingkungan Hidup. Nah, Adiliata adalah kawasan sekolah berbasis atau lingkungan. Jadi nanti kegiatan kawasan sekolah itu ada nilai-nilai unsur-unsur yang mengandung kegiatan lingkungan. Misalkan kawasan sekolah hijau dengan tanaman, baik tanaman dalam pot atau tanaman di halaman, itu satu. Yang kedua, membuat lubang biopori untuk sumber sampah dan menyimpan sampah organik. Itu jumlahnya ditentukan tidak? Tidak. Jadi kalau penilaian itu semakin banyak semakin bagus. Bisa jadi nilai poin. Jadi banyak yang dibuatnya berarti nilainya besar. Kemudian ada kegiatan pelatihan. Jadi nanti misalkan anak-anaknya bukan saya aja, misalkan
Kalau yang pertama dari bidang sampah, pasti topik kemudian bangku-bangkunya juga penataan dari botol aqua yang isi sampah banyak sampahnya. Jadi sekali lagi bahwa memang ada tahapan-tahapannya, nanti ada penilaian dari dinas kabupaten, dinas provinsi, nanti di ini sudah layak belum untuk siap diajukan ke sekolah kegiatan. Nah, yang kedua manajemen sekolah, artinya administrasi sekolah. Jadi dari mulai dari sekolah, kemudian mulai dari gurunya dan sebagainya, tapi di administrasinya itu satu masuk juga salah satu lagi. Kelembagaan terutama bobot poin diambil dari berbagai kapal sumber, administrasi sekolahnya, kemudian teman sampahnya, kemudian pelatihan dari berbagai pihak. Jadi nanti itu diri poin di sana. Nah, ketika sudah banyak yang dilakukan, baru disuntikan ke kementerian begitu. Jadi juga ada kita namanya, ada dinilai. Nah, itu biasanya tiap tahun ada pendapat. Misalnya ini tidak sulit, yang penting lakukan dari mulai hal kecil dan secara sama. Continue. Nah, keberlanjutan. Jadi nanti bangsa sekolahnya, ada pengurusnya. Jadi berbeda tadi kedua sekali sebenarnya keduanya ada bidang pembahasan sampah, bidang penimbangan, bidang kalimat disesuaikan lah. Kalau nanti kurang ini bisa jadi sempurna. Terima kasih banyak Haji Heru. Mungkin tadi ada 3 pertanyaan, mungkin dari saya sebagai pemilik pertanyaannya, mungkin ada kata-kata yang untuk kenang-kenangan, bukan kenang-kenangan ya, buat motivasi kami ya dari pihak sekolah dan adik sekalian, buat semua keluarga besar yang muda dari Pak Heru, bagaimana kita bisa semangat lagi dalam pengelolaan sampah, menjaga lingkungan ini, terutama di lingkungan sekolah, baik di kelas, di halaman sekolah dan lingkungan AUDA ini Pak Heru. Jadi yang pertama adalah lakukan dari mulai hal kecil, mulai saat ini. Jangan ditunda juga. Lakukan dari hal kecil, mulai saat ini. Tadi kayak bang sampah, udah ada lakukan. Menurut tempat, yang menurut alat-alat, nanti lama lagi. Kemudian konsisten, terus menerus. Jadi apa dari hal kecil, mulai saat ini dan konsisten terus menerus. Dan insya Allah akan nanti di ujung akan berhasil. Jadi sederhana saja, lakukan dari hal kecil, mulai saat ini dan konsisten harus semua. Nah, yang terakhir, semua butuh proses. Tulisannya aturan, tapi ada aturan akan tidak akan berhasil. Saya lakukan, jadi harusnya lakukan aja aksi, kegiatan, kemudian konsep, ada cara aksi. Jadi buat aturan sekolah, bersiswa. Kalau saya di desa, perda sekolah desa, sekolah. Jadi nanti ke santri, semua siswa bagaimana dia menabung. Nah, nanti di bangsa masuk semua siswi harus wajib menjadi anggota sekolah. Jadi itu kalau itu mudah-mudahan semua yang hadir hari ini Allah berikan usia, kesehatan, memudahkan rezekinya dan sukses di sekolah AUDA ini mengelola lingkungan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah kata saya, semoga nanti bisa bertemu di waktu dan kesempatan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kedatangan memberikan pengalamannya ya, sampai nggak terbayang keliling dunia untuk menjelaskan ada penerjemah.